Sebanyak 14 jet tempur dengan sekira 40 amunisi Israel gempur istana presiden dan pembangkit listrik di ibu kota Yaman, Sanaa. Mengutip Anadolu Agency pada 25 Agustus, kabar ini diumumkan langsung oleh militer Israel dalam postingannya di X pada 24 Agustus 2025. Adapun serangan ini dilakukan oleh militer Israel pada Minggu 24 Agustus waktu setempat. Israel mengklaim dalam pernyataannya bahwa serangannya telah menargetkan infrastruktur Houthi di sana, termasuk lokasi militer tempat istana kepresidenan berada, pembangkit listrik Adar dan Hizaz, serta lokasi penyimpanan bahan bakar. Serangan itu diklaim sebagai respons atas serangan berulang Houthi terhadap Israel dengan rudal dan UAV-nya. Adapun lembaga penyiaran publik Israel, Kan, melaporkan sebanyak 14 jet tempur berpartisipasi dalam serangan itu menjatuhkan sekira 40 amunisi. Adapun TV Al-Masirah yang dikelola Houthi mengonfirmasi serangan tersebut, mengatakan bahwa serangan itu menghantam fasilitas perusahaan minyak Yaman di jalan 60 meter dan pembangkit listrik pusat Haziz di distrik Sanhan, selatan Sanaa. Penyakit mematikan dilaporkan menyebar cepat di jalur Gaza tepat seusai Israel mengebom saluran air. Warga sipil di sana dikabarkan mengalami kelemahan otot tiba-tiba hingga kelumpuhan akut. Mengutip KBRI pada 25 Agustus, hal ini dilaporkan oleh sumber utama surat kabar Inggris The Independent sejak Sabtu 23 Agustus 2025. Perlu diketahui sebelumnya Israel telah melakukan pengeboman yang menargetkan jaringan pipa air di Gaza. Disebut telah menyebabkan polusi besar-besaran dan menyebabkan penyebaran virus berbahaya di antara penduduk yang juga sudah mengalami kelaparan. Adapun surat kabar itu menyebut bahwa serangan Israel tersebut menyebabkan munculnya penyakit mematikan yang disebut kelumpuhan lembek akut, di mana kelumpuhan flaksit akut yang belum pernah terjadi sebelumnya, suatu kondisi yang menyebabkan kelemahan otot dan kelumpuhan secara cepat. Laporkan juga bahwa sejauh ini 110 orang telah didiagnosis dengan penyakit langka tersebut. Hamas mengumumkan kabar terbaru dan sentil Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan bahwa Netanyahu memikul tanggung jawab penuh atas nasib mereka yang masih dalam tahanan di Gaza. Mengutip KBRI pada 25 Agustus, kabar itu diumumkan oleh Hamas dalam pernyataan resminya pada Minggu 24 Agustus 2025. Lebih tepatnya, Hamas mengindikasikan bahwa pihaknya telah menyetujui kesepakatan parsial, juga menyatakan kesiapannya untuk kesepakatan komprehensif, tetapi Netanyahu disebutnya menolak semua solusi. Hamas menekankan bahwa perjanjian gencatan senjata adalah satu-satunya cara untuk memulangkan para tahanan. Sehingga dengan begitu, Hamas mengklaim bahwa Netanyahu sengaja memikul tanggung jawab penuh atas nasib mereka yang masih dalam tahanan di Gaza. Ditambahkan juga bahwa pengakuan Israel dan Amerika menegaskan bahwa Netanyahu adalah pengganggu nyata dari kesepakatan pertukaran dan gencatan senjata. Mengingat mantan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller pernah menegaskan bahwa Netanyahu mengulur waktu dan berbohong menetapkan persyaratan baru setiap kali semakin dekat mencapai kesepakatan. Hamas disebut unggul dalam hal taktik bawah tanah. Pejabat militer Israel mengakui tak tahu pasti jumlah pejuang Hamas hingga menyebut terowongan mereka lebih rumit dari yang dibayangkan. Mengutip KBRI pada 25 Agustus, hal ini diungkap oleh seorang pejabat militer Israel dengan tanpa disebutkan namanya pada Minggu 24 Agustus 2025. Lebih tepatnya, sumber utama itu menyoroti kesulitan yang dihadapi tentara Israel di Gaza, khususnya dalam mencapai tujuan dan memulai tahap awal serangannya terhadap kota Gaza. Lebih dari itu, pejabat tersebut mengakui bahwa pihaknya tak mengetahui jumlah sebenarnya pasukan Hamas yang ada di kota Gaza. Jaringan terowongan Hamas juga diklaimnya lebih rumit dari yang mereka duga. Pihaknya pun melontarkan peringatan kepada pemerintahan Benjamin Netanyahu, di mana menghancurkan kota Gaza dari atas dan di bawah tanah seperti yang terjadi di Beit Hanon, Gaza Utara akan membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Houthi meluncurkan serangan bom klaster ke zona konflik Israel. Sebagai balasan, militer IDF melancarkan serangan besar-besaran dengan target adalah ibu kota Yaman, Sanaa. Mengutip Tribun News pada 25 Agustus, serangan Israel itu baru saja dilakukan pada Minggu 24 Agustus 2025, di mana hanya 2 hari setelah Houthi
disebut telah menembakkan senjata yang membawa ratusan bom kecil ke arah Israel. Adapun Nasruddin Amer, pejabat media Houthi, menegaskan operasi mereka akan terus berlanjut, menekankan bahwa dukungan mereka untuk Gaza tidak akan berhenti hingga agresi dihentikan dan pengepungan dicabut. Perlu diketahui, serangan bom klaster sendiri disebut berbahaya mengingat cepat menyebar ke area luas dan meledak secara acak. Bahkan serangan bom klaster itu disebut bisa menimbulkan kerusakan besar beresiko tinggi bagi warga sipil. Lantas, IDF pun melancarkan serangan besar-besaran menargetkan yang disebutnya infrastruktur Houthi di sana. Kementerian Kesehatan yang dikelola Houthi menyebut 6 orang tewas dan 86 lainnya terluka imbas serangan Israel tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.